Oke nak, hari ini kita masuk pembahasan tema 7, pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, mengapa ya Miss di Indonesia itu terdapat berbagai suku bangsa? Karena apa nak? Karena Indonesia kaya akan keanekaragamannya, baik itu budaya, suku, bangsa, bahasa, pakaian adat, makanan tradisional, tarian, lagu daerah, dan lain sebagainya. Nah, jadi di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Nah, adakah hubungannya itu dengan kondisi wilayah di Indonesia? Oke, faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia ya, Nak. Jadi, letak Indonesia itu sangat strategis ya, Nak, yaitu berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan juga berada di antara dua samudra, Nak, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, jadi letak strategis tersebut itu menjadikan Indonesia itu berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Nah, jadi para pedagang dari berbagai negara yang datang ke Indonesia itu mereka membawa agama, kemudian mereka juga membawa adat istiadat dan kebudayaan dari negaranya. Nah, jadi banyak pendatang menyebar agama yaitu dan juga adat istiadat dan juga kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, oke, kemudian faktor penyebab keragaman masyarakat yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Nah, jadi keadaan geografis Indonesia itu terdiri dari 13.466 pulau. Nah, itu berdasarkan data dari bakosurtanal.go.id. Nah, jadi banyaknya pulau di Indonesia itu menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Nah, sehingga tiap-tiap suku bangsa itu memiliki budaya sendiri. Nah, oleh karena itu, ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Seperti misal suku Sunda. Nah, suku Sunda, budaya-budaya dari suku Sunda dari daerah Jawa Barat sana berbeda kan dengan budaya yang ada di Tanah Karo, misalkan sukunya suku Batak. Gini ya kan? Nah, oke, kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, negara Indonesia itu sangat luas, Nak. Terdiri dari berapa tadi Miss bilang? 13.466 pulau. Jadi, Nak, tiap-tiap pulau itu dibatasi oleh yang namanya lautan. Nah, selain itu juga Indonesia itu merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan-pegunungan, baik itu pegunungan yang aktif maupun yang non aktif, dan juga pegunungan seperti Gunung Merapi maupun bukan Gunung Merapi. Nah, keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi kehidupan masyarakat pantai itu berbeda dengan kehidupan pegunungan ya kan? Mata pencahariannya juga berbeda. Ya kan, udaranya juga berbeda. Pegunungan tentu lebih dingin, ya kan, lebih sejuk. Nah, masyarakat pantai juga seperti itu, Nak. Jadi masyarakat pantai itu lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, biasanya kalau
penduduk daerah pantai, mata pencariannya apa menurut kamu? Iya, apa nak? Nah, nelayan. Nah, sebaliknya nak, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan itu memiliki upaya sendiri mereka untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan seperti peternak atau petani sayur misalkan. Nah, seperti itu ya nak. Oke, nah yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi itu dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia ya, Bang Kakak. Nah, jadi, kemudahan sarana transportasi dan komunikasi ini memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Ya kan? Kalau nggak ada transportasi sulit karena kamu itu berkomunikasi dengan teman kamu, ya kan? Misal kamu ingin ke rumah kawan kamu, nggak ada alat transportasi yang bisa kamu tumpang, yang bisa kamu bawa untuk ke sana. Nah, jadi kamu naik apa? Jalan kaki. Kalau iya rumahnya dekat ya, karena kalau rumahnya jauh, nah jadi transportasi dan komunikasi itu sangat penting untuk kita berhubungan dengan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Sebaliknya, sarana yang terbatas itu akan menyulitkan masyarakat dan dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Oke, nah yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru itu, baik itu yang datang dari dalam maupun luar masyarakat itu membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, jadi masyarakat perkotaan itu relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat di pedalaman atau di desa itu sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana ya dengan kondisi di daerah rumah kamu nak? Nah, faktor apa sih yang menyebabkan suku bangsa di daerah kamu itu berbeda dengan daerah lain? Nah, itu kamu sendiri yang bisa jawab, ya kan? Nah, jadi keragaman suku bangsa kita itu hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Jadi, kita itu dapat menerima kita harus menerima keragaman itu, nak. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Nah, jadi dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita itu akan hidup akan hidup damai, hidup rukun tanpa adanya permusuhan. Nah, di Indonesia itu ada ribuan suku bangsa yang tersebar di wilayah di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di sini? Oke. Oh, Miss, ada suku Dayak, Miss. Oke, nah. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi suku bangsa kita itu termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Nah, ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibanding dengan negara lain. Jadi, jumlah suku bangsa Indonesia ini di tempat kita ini jumlah suku bangsanya terbesar di dunia. Jadi, suku bangsa Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik pulau besar maupun pulau kecil. Oke, ini ada beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia ya, nak.
Aceh ada suku bangsa Gayo, Gayulu, dan lain sebagainya. Sumatera Utara ada suku bangsa Batak Angkola, Batak Karo. Jadi masing-masing provinsi ini tidak hanya satu suku bangsanya, ya, karena ada beberapa suku bangsa dalam satu provinsi. Sumatera Utara, tadi ya ada Batak Angkola, Batak Karo, dan lain sebagainya. Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, oke, dan lain sebagainya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke, ada 34 suku bangsa yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Nak. Nah, kita telah mengetahui keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia tadi, karena beserta faktor penyebabnya tadi. Nah, ada ragam bahasa daerah Indonesia. Nah, jadi bahasa itu merupakan alat untuk berkomunikasi. Nah, jadi di Indonesia itu terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa itu menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Nah, berikut ini ada beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi bahasa-bahasa tadi itu, bahasa-bahasa daerah itu tadi itu terdapat perbedaan. Namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Misal, kamu nggak ngerti bahasa Jawa karena kamu orang atau suku Batak. Misal, kamu nggak ngerti bahasa Jawa. Ya udah, kita bisa menggunakan bahasa nasional kita. Apa? Bahasa Indonesia, ya, Nak. Oke, ini ada beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia, ya. Daerah Sumatera ada bahasa Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, dan lain sebagainya. Jawa ada bahasa Baduy, ada bahasa Indonesia Peranakan, ada bahasa Betawi, dan lain sebagainya. Oke, latihan kamu pada pagi hari ini yang pertama, apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia? Yang kedua, tuliskan sedikitnya 10 kosakata bahasa daerah yang biasa digunakan dalam komunikasi di keluarga kamu, ya, Bang Kakak. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Oke, semoga semua tetap dalam lindungan Allah dan tetap selalu sehat, ya, Nak. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi